RRI juga dia nggak mau kalah sama platform lainnya. Siap nggak siap, jawabannya pasti semua media siap. Halo semua, jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu tema dari penyiaran, yaitu membahas tentang bagaimana kesiapan salah satu media penyiaran di Indonesia dalam menghadapi perkembangan era revolusi industri 4.0 atau 5.0. Nah, jadi di sini kita udah kedatangan narasumber, yaitu Mbak Dela. Mbak Dela mungkin bisa kenalan terlebih dahulu. Halo, selamat siang ya, jam 11.24. Selamat siang kalian. Ada Adi, ada Alivia, terus ada Raihan, sama satu lagi tadi ada Reynaldi ya. Salam kenal dari aku. Mungkin kalau Adi udah kenal ya, tapi kalau sama yang 3 orang ini kan belum kenal. Jadi aku Andila Kusuma Fitra. Dulu aku mahasiswa di Jogja juga di Sekolah Tinggi Multimedia. Terus alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan buat jadi salah satu penyiar di Radio Republik Indonesia di Pro 3 Jakarta gitu. Wah, keren banget. Nah, tadi Mbak Dela Hmm. udah mengenalkan diri, jadi Adi mau kenalan lagi. Ada Adi di sini, ada Heeh. rekan-rekan Adi, ada Alivia Ihsanti, ada Rehan, dan ada Juna juga. Nah, jadi Hmm. ini langsung aja tanpa intermezzo lagi, nanti intermezzonya sambil jalan aja karena waktu. Oh, siap. Adi langsung ke pertanyaan pertama aja ya Mbak Dela. Dari Mbak Alivia Ihsanti bisa mungkin memberikan pertanyaan nomor 1. Oke, tadi seperti yang Mbak Dela sudah sebutkan sebelumnya, bahwa Mbak Dela adalah salah satu penyiar di Radio Republik Indonesia. Jadi aku pengen tanya nih, gimana sih perkembangan dari penyiaran di stasiun Republik Indonesia itu menurut pandangan dari Mbak Dela sebagai salah satu penyiar di sana? Makasih Mbak. Oke, sama-sama. Jadi sebelumnya nih aku kenalin dulu ya ke kalian ya. Kan aku tuh memang waktu dari kuliah nggak ada basic dari anak radio sama sekali, karena emang aku lebih suka ke TV gitu kan. Jadi waktu masuk ke radio itu jet lag, kalau ditanya jet lag nggak, iya pasti. Karena aku bener-bener terjun di RRI itu nggak tahu gimana penyiar itu kayak gimana, radio kayak, ya tahu mungkin karena ada di kampus itu ada sedikit pembelajarannya, tapi belum yang terlalu paham. Cuman kan kalau di kampus ya kita lebih banyak teorinya juga gitu kan. Even kampusku itu adalah diploma 4, jadi prakteknya juga ada padahal. Terus kalau menurut aku sendiri ya, pribadi aku yang aku sekarang hampir 2 bulan ini bekerja di dunia radio, dan radio besar, radio negara, radio negeri gitu kan, Radio Republik Indonesia, pasti udah banyak ya terobosan-terobosan yang dikembangkan dan juga yang udah dilakukan sama RRI. Nah, itu hubungannya nanti sama konvergensi media gitu kan, di mana RRI juga dia nggak mau kalah sama platform lainnya, bahkan sama radio-radio lainnya, bahkan televisi gitu kan. Jadi dulu kalau kita dengar kata-kata radio, oh pasti itu cuma siaran doang, cuma suara doang gitu kan. Tapi di RRI sekarang dia tuh punya konvergensi media, nyiptain terobosan baru, itu namanya adanya aplikasinya itu RRI Playgo. Jadi di dalam aplikasi RRI Playgo itu tuh ada siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, terus ada terobosan baru namanya tuh RRI Net. Jadi kalau dikatakan, bisa dikatakan juga Radio Republik Indonesia sekarang tuh radio bergambar gitu, audio visual kayak gitu kan. Dan tentu timbulnya atau munculnya terobosan baru RRI ini karena apa? Ya karena dari orang-orangnya RRI tahu, oh sekarang kalau kita cuma bertahan dengan suara doang, itu tuh pasti bisa kalah sama yang lainnya gitu. Karena media yang lain kan udah berlomba-lomba itu kan mencari terobosan baru dengan dia menguatkan di sosial media kayak gitu-gitu. Dan RRI ya itu terobosannya dengan dia menciptakan audio visual gitu. Dimana di dalam RRI Net itu tuh dari Pro 1, Pro 2, Pro 3 itu digilir. Jam ini bagiannya Pro 1, jam ini bagian Pro 2, jam ini bagian Pro 3, bagaimana. Tapi kalau di aku Pro 3, radio yang benar-benar berita. Nah itu kita memang nasional, tapi untuk gabung di RRI Net, namanya RRI Net, itu tuh kita sehari itu ya bisa dikatakan 60% lah masuk di RRI Net itu tadi. Itu yang pertama dengan terobosan aplikasi RRI Playgo tadi. Terus yang kedua dengan penguatan konten. Nah, kalau kita cuma punya punya wadahnya doang tanpa penguatan kontennya, itu pasti juga kurang kan, bakal kalah sama media-media yang lain. Nah, di sini penguatan konten karena RRI ini di bawahnya maksudnya radio pemerintah gitu, dan kita juga disortir atau dimonitoring sama
Kominfo gitu. Jadi dari konten-konten yang kita angkat juga apa, dari iklan-iklan yang ditayangin di RRI ini dijalanin semua apa enggak gitu kan, sama Direktorat Penyiaran gitu kan. Jadi dengan penguatan konten tadi itu menjadikan RRI ini tetap didengerin gitu, tetap punya pemirsa, tetap punya pendengar gitu. Terus yang ketiga juga pasti sosial media itu berperan penting ya untuk generasi bahkan juga untuk media sekarang gitu. Kalau untuk media, sosial media itu ada Twitter juga, terus juga ada dari Playgo gitu. Oke, jadi Adi mencoba untuk menyimpulkan sedikit. Jadi Radio Republik Indonesia ini juga turut untuk berkembang dalam kemajuan teknologi, khususnya dalam ranah penyiaran radio, karena bagaimanapun juga kita harus tetap untuk selalu bisa mengembangkan inovasi. Nah, salah satu inovasi atau terobosan yang dibuat oleh RRI itu adalah RRI Playgo seperti itu. Ya, Nah, jadi audiovisual tadi. di mana menyediakan bukan hanya audio saja, tetapi juga menyediakan audiovisual. Nah, seperti itu. Ada juga dengan pengembangan sosial media, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Tadi sudah Mbak Della sebutkan. Wah, berarti RRI ini sangat siap untuk apa ya namanya ikut untuk bersaing ya. Ya, benar sekali. Saya. Jadi bersaing dengan radio-radio lain, apalagi RRI ini merupakan suatu radio nasional karena nggak harus bisa juga bersaing sama radio-radio swasta, begitu ya Mbak? Oke, Iya, terima kasih Mbak Della. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, sebenarnya ini masih sangat berkesinambungan dengan pertanyaan sebelumnya. Bisa Mas Raihan? Oke. Halo Mbak. Jadi tadi kan udah ngebahas nih soal perkembangan RRI sendiri. Nah, yang aku mau tanyain di sini nih, respon RRI dalam menghadapi perkembangan penyiaran di era revolusi industri 4.0 itu gimana sih, Mbak? Makasih. Responnya, ya pasti kalau ditanya siap nggak siap, jawabannya pasti semua media siap, termasuk juga RRI gitu kan. Karena kalau dari RRI-nya sendiri nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, pasti dia akan tertinggal sama media-media yang lain gitu. Sekarang radio komunitas aja peminatnya juga banyak gitu kan. Jadi kalau untuk menyikapinya, dimanapun usahanya RRI itu pasti untuk memajukan RRI juga. Dengan juga RRI itu punya terobosan juga. Jadi sekarang mereka lebih menjaring millennials kayak gitu. Kayak fresh graduate itu ditarikin ke sini karena ya mau nggak mau dipungkiri juga kalau yang bisa bersaing di era 4.0 bahkan nanti 5.0 gitu kan, pasti anak millennials itu yang bakalan menguasai gitu kan, karena kita ya udah ada modal banyak gitu dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin usia 40-30 itu hanya mereka itu mendorong sebagai pengikutnya aja gitu kan. Jadi kalau dulu kan kita dengar RRI itu pasti radionya udah kuno banget gitu kan, isinya orang-orang tua aja gitu, tapi sekarang enggak, hampir semua 50% itu anak-anak fresh graduate dan millennials kayak gitu, baru yang 50 ini pendukungnya itu dari orang-orang yang memang berkompeten dan dia bisa mengikuti perkembangan di 4.0 ini gitu. Oke, wah sangat jelas banget Mbak Della. Gimana ya, benar kata Mbak Della tadi bahwa stereotip dari Radio Republik Indonesia itu sendiri merupakan suatu radio yang kebanyakan atau mayoritasnya itu orang tua atau memang yang sudah berumur. Nah, Iya benar. dengan Dan begitu, gaya siaran kita pun juga itu dibedain kita tambahan ya. Jadi kalau dulu itu tuh RRI itu punya doktrin yang kaku gitu kan, kayak punya suara-suara nggak bisa semua suara itu masuk di RRI gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya perubahan itu tadi, dengan kita revolusi gitu tadi ya, jadi ya kita lebih nyampeinnya lebih have fun, lebih kayak gitu, nggak terpacu sama standar suara yang bisa masuk di RRI zaman dulu kayak gitu. Karena kayak sekarang nih aku suaraku juga nggak yang radio-radio banget gitu kan, tapi aku bisa diterima di RRI ini gitu kan. Teman-temanku juga itu banyak kan yang seumuran aku kayak gitu juga, tapi dia bisa masuk gitu dengan ciri khasnya mereka masing-masing gitu. Kalau dulu kan memang ada patokannya sendiri, di RRI soalnya harus yang berat, harus yang suara bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu.
Oke. Nah, jadi masih sama, berarti stereotipnya dulu kan seperti itu. Nah, sekarang RRI itu mulai responnya sangat baik untuk mengikuti perkembangan-perkembangan revolusi industri 4.0, apalagi sekarang sudah mau memasuki 5.0, di mana Radio Republik Indonesia itu juga menarik fresh grade itu untuk bisa mengisi acara di Radio Republik Indonesia dengan menggunakan millennials seperti itu untuk memberikan terobosan lagi dan tentunya tidak melupakan senior-senior karena senior juga perlu untuk Iya, mendorong adik juniornya untuk bisa berkembang lagi seperti itu. benar. Oke. Oke, terima kasih. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Mbak Dela. Oke. Kita ke Ya, pertanyaan Mbak. terakhir dari Mas Juna, silahkan. Ya, makasih Ya. Mas Adi. Saya mau tanya Mbak, tadi kan udah dijelasin juga apa kita di era 4.0 kan udah jelasin juga tadi kan Mbaknya. Soalnya ada juga tantangan tadi tentang perspektif RR itu mesti orang tua harus orang yang lebih tua kayak gitu kan. Terus yang saya di sini yang mau aku tanyain tuh bagaimana mempersiapkan tantangan ke depannya dalam ranah penyiaran terutama dalam menghadapi era yang lebih maju lagi ke depannya Mbak. Oke. Kalau ditanya tantangan ke depannya ya, ini suaraku jelas kan soalnya nih ternyata tempatku lagi Jelas dipakai. banget, Mbak. Jelas. Jadi kalau Jelas. ditanya ke depan pasti dari sekarang udah RRI ataupun bahkan media yang lain tuh udah menyiapkan terobosan-terobosannya. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ke depannya itu bakal kayak gimana gitu. Kayak sekarang pandemi aja itu juga pengaruh ke media juga gitu kan. Ada reporter-reporter yang biasanya dulu kemana-mana sekarang lebih diminimalisir untuk tetap ada di kota kayak gitu aja. Itu kan sebenarnya pengaruh kecil tapi itu bisa berimbas gede gitu kan. Nah, kedepannya kita lebih menguatkan itu untuk kayak nggak kita ngirim reporter untuk keluar daerah gitu, nggak, cuman kita by Zoom kayak gitu, kita wawancaranya by Zoom, terus mengoptimalkan wadah-wadah dan juga platform yang bisa mendukung untuk siaran ini tuh tetap jalan gitu kan. Kalau setahu aku sih ya, dan sepengalaman aku kerja di sini, ya gimana cara kita bertahan ke depannya, yaitu mengoptimalkan platform-platform yang ada kayak gitu. Kalau memang karena biasanya pasti setiap media itu kalau dia punya reporter ya, kalau kita mau liputan di sana ya kita ngirim reporter itu ke sana gitu. Tapi karena sekarang keterbatasan tetap berjalan gitu ya dengan adanya perkembangan zaman gitu. Karena kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu nanti habis ini ada platform baru yang lebih canggih gitu kan. Dan pasti nggak RRI pun, nggak RRI aja, tapi media-media yang lain tetap berusaha untuk ada di tahap itu dan ngikutin apa yang lagi happening kayak gitu. Oke, itu tadi 3 pertanyaan yang harus diajukan ke Mbak Dela. Jadi Adi mau menyimpulkan sedikit. Tadi berarti Radio Republik Indonesia itu sangat siap untuk menghadapi yang namanya perkembangan revolusi industri 4.0 dan atau akan memasuki 5.0. Ya, dari siaran yang Adi lihat di sosial medianya Mbak Dela itu juga Radio Republik Indonesia sangat siap untuk menggunakan yang namanya 2 jalur yaitu audio dan visual. Tidak hanya audio tetapi sekarang juga sudah menggunakan yang namanya audio visual. Itu merupakan suatu terobosan yang cukup menarik yang sangat menarik bahkan karena selama ini kita melihat bahwa radio hanya menggunakan audio saja tanpa adanya visual. Radio Republik Indonesia juga membuat suatu terobosan yang dimana namanya RRI Play Go. Nah, itu merupakan suatu terobosan yang sangat menarik lagi karena bahkan masih sedikit yang namanya di Indonesia itu menggunakan platform radio itu audiovisual seperti itu. Selebihnya tanggapan atau respon dari RRI itu sangat baik untuk menghadapi era revolusi dan tentunya tantangan itu sangat tidak bisa dipungkiri ya, Mbak Dela. Jadi bagaimanapun caranya, siap nggak siap ya, semua media penyiaran itu memang harus siap untuk menghadapi perkembangan revolusi industri seperti itu. Benar, apalagi RRI itu salah satu radio, bahkan satu-satunya radio yang bersejarah
banget untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Kalau kita tarik ke belakang sejarahnya, ini kan sebenarnya dulu tuh radionya Jepang gitu, tapi dengan adanya satu orang yang dia mengabarkan kemerdekaan Indonesia di radio ini, namanya tuh kalau nggak salah ya ini ya, kalau sama masalah nanti aku minta maaf, soalnya bahasa itu bahasa Jepang, radio Gyoko apa gitu, Gyoko apa gitu, aku juga kurang paham, tapi itu jadi merupakan salah satu radio yang bersejarah, makanya bisa nggak bisa ini nggak boleh mati, radio ini punyanya Indonesia gitu kan, cikal bakal radio Indonesia gitu. Nah, benar banget. Jadi semua radio, apalagi Radio Republik Indonesia ini memang harus dipertahanin sampai seterusnya, bahkan bisa bersaing di dunia penyiaran, apalagi sekarang sudah banyak radio-radio swasta yang bermunculan seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Della. Pertemuan kita hari cukup ini ya? cukup banget, ya ampun, sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih sudah membantu menjawab. Mungkin itu aja. Nanti kita bisa ketemu. Mohon maaf. Gimana Semoga Mbak Della? kalian iya, itu tadi yang bisa aku bantu ya. Semoga itu bisa ngebantu kalian buat nyelesain tugas-tugas kalian juga. Amin. Semoga pandemi ini kelar gitu, biar nanti bisa kuliah langsung tatap muka gitu ya. Sedih juga masa-masa kuliah udah terakhir. Senang banget sih. Semoga kita bisa ketemu lagi di Broadcasting Awards selanjutnya ya Mbak Della. Siap. Ntar aku datang ke Yogyakarta. Oke, siap. Makasih ya Mbak Della. Stay safe, stay healthy, dan selamat mengerjakan aktivitasnya kembali. Terima kasih Mbak Della. Siap. Terima kasih Mbak.